Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa alaniyah haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah taala. Allah pertemukan kita di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pula di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian dari umatnya yang kelak mencicipi manisnya telaga Nabi, yaitu telaga Kausar nanti di hari setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita di malam hari ini kita melanjutkan bab tentang sirah nabawiyah di dalam buku Khulasah Nurul Yakin, halaman yang ke-18, kajian yang keempat, halatul Arabi qoblal Islam. Ini kita buka halaman 18, adalah halatul Arabi qoblal Islam, keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kanal Arabu qoblal Islam musyrikina ya'budunal asnama yuqaddisunaha. Kanal Arabu qoblal Islam musyrikun. Orang Arab itu, bangsa Arab itu sebelum datang Islam itu mereka adalah orang-orang musyrik. Walaupun ajaran Nabi Ibrahim masih dipegangi oleh sebagian kecil dari kalangan mereka, termasuk pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, termasuk bapaknya sahabat mulia Sa'ad bin Zaid, yaitu Zaid, yang masih memegangi agama Hanafiyun, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikan berhala-berhala itu. Ada Hubal, ada Lata, ya, ada Uzza, ada Manat, ya. Berhala-berhala itu dulu yang membawa adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia nanti yang akan diseret di neraka. Diseret dengan kondisi seperti apa? Dengan kondisi terburai ususnya dan diseret oleh para malaikat. Diseret ususnya, ya, orang ditarik ke neraka karena dialah yang mengganti agama Ibrahim. Dialah yang membawa berhala dari negeri Syam menuju Jaziratul Arab. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri.
Dan mereka ini orang-orang Arab sebelum datangnya cahaya Islam ini, mereka ini membunuh anak-anak khaufan minal ju', khawatir karena lapar, tidak bisa memberi makan, wal fakri, khawatir jatuh miskin karena punya anak, punya beban, sehingga dia membunuh anak-anak. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayat, dan mereka mengubur anak-anak perempuan dalam kondisi hidup-hidup, khasyatal ari wal aib, karena takut hina. Dia menganggap anak-anak perempuan itu adalah pembawa sial, aib, ya. Karena anak perempuan itu lemah, gampang diperbudak dan yang lainnya. Kisah yang masyhur adalah kisahnya Umar bin Khattab, yang beliau ini mengubur anaknya sendiri, yaitu perempuan, ya. Sebagaimana dalam sebuah kisah, yaitu Umar bin Khattab tatkala sholat, ya, atahiyat akhir, beliau tatkala salam ke kanan, setelah membaca assalamualaikum, beliau menangis karena beliau ingat apa? Ingat masa jahiliyah dulu, yaitu membunuh anaknya sendiri, yaitu anak perempuan, mengubur hidup-hidup. Tatkala ke kiri, beliau tersenyum karena beliau punya berhala yang terbuat dari gandum. Kalau beliau lapar, beliau makan itu berhala. Ternyata kisah ini kisah yang tidak ada dasarnya. Anda cari di kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di hadis, di Al-Quran, tidak ada. Kisah ini yang mengabarkan adalah Jabir Al-Ju'fi, seorang Syiah Rafidhah yang ingin mengolok-olok, yang ingin menjatuhkan martabat sahabat mulia Umar bin Khattab. Padahal anaknya Umar yang pertama namanya Hafsah. Maka Umar diberi gelar Abu Hafsin Umar bin Khattab, ya, Hafsah. Hafsah ini anak perempuan Umar tatkala suaminya syahid, kemudian dia menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar juga punya adik namanya Fatimah binti Khattab yang menikah dengan Sa'id bin Zaid al-Ashrah al-Mubashshar fil Jannah. Sa'id bin Zaid ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, dan Fatimah juga beriman. Maka keluarganya Umar, yaitu Bani Adi, adalah keluarga yang tidak pernah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Maka kisah kalau disandarkan kepada Umar bin Khattab membunuh bayi hidup-hidup ini, kisah itu hanya didapatkan di bukunya orang-orang Rafidhah, orang-orang yang membenci Islam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu mutafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dan li'auhal asbab. Sesungguhnya orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka saling berselisih, mereka saling bertengkar. Yuharibu ba'duhum ba'dan, saling memerangi satu dengan yang lainnya, li'auhal asbab, mungkin dengan perkara yang sangat remeh, hanya masalah kecil, masalah sepele jadi perang. Contohnya kalah pacuan kuda, atau kalah syair, atau saling mengejek, akhirnya terjadi pertempuran, ya, Masya Allah. Maka pantas kalau negeri Arab itu negeri yang tidak pernah dijajah, negeri yang selamat dari penjajahan dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Karena memang satu, SDM-nya rendah, yang kedua sumber daya alamnya tidak ada. Allah berfirman,
Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus kepada suatu kaum yang umi, di dalam surat Al-Jum'ah. Kaum yang tidak bisa membaca, tidak bisa baca dan tulis, menunjukkan apa? SDM yang tidak bagus. Tapi ternyata tatkala mereka menerima Islam, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, mereka menjadi kaum yang Allah tinggikan derajatnya. Dan ternyata negeri yang paling gelap di dunia karena jahiliyah, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab adalah bangsa yang menutup dua imperium besar, Romawi dan Persia. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, duyufur rahman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ad-da'watu sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu bid-da'wati sirran lamma nazzala alaih. Dan Nabi SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudassir. Ya yuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangun berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu bertakbirlah, wa siyabaka fatahhir. Di dalam ayat ini menjadi anjuran Nabi disuruh berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Apa alasannya? Alasannya ini sebagai uslub dakwah. Maka seorang dai, seorang ustadz harus tahu bagaimana cara berdakwah dengan tepat. Tatkala kondisi Nabi belum mampu, karena jumlah para sahabat itu sedikit, Allah ilhamkan kepada nabinya untuk berdakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Fada'a ahlul baitihi, dan pertama kali yang diseru adalah ahlul baitihi, keluarga beliau. Maka penting Pak, ini sebagai ibrah kita, maka dakwah itu yang paling wajib pertama adalah kita mendakwai keluarga kita, baik diterima atau tidak, karena keluarga itulah inti. Orang masuk surga, tapi kalau ada sebagian ahlu keluarganya ada yang tidak mau surga, pasti kenikmatan di surga itu tidak akan komplit. Contohnya kita punya anak 8 atau 9, ada 2 yang tidak bersama kita di surga, maka ada kenikmatan yang hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kenikmatan itu hilang. Maka di dalam surat At-Tur itu dijelaskan, kalau orang tuanya soleh, baik, maka anak-anaknya dengan syafaat orang tuanya itu akan berkumpul dengan orang tuanya di surga. Tapi kalau yang soleh itu anaknya, sedangkan bapaknya cuma solehnya pas-pasan, dengan istighfar anaknya, bapaknya ini juga akan berkumpul di surga bersama anak-anaknya, walaupun derajat imannya berbeda. Karena Allah tahu kenikmatan surga ini tidak akan sempurna kalau mereka tidak berkumpul bersama sebagaimana tatkala di dunia. Maka kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau yang soleh kita, anak kita ya soleh tapi kurang, akan ditarik oleh bapaknya. Kalau yang soleh anak kita imannya lebih baik daripada kita juga soleh tapi solehnya kurang, seharusnya surganya beda. Karena surga itu bertingkat-tingkat, ada Firdaus, ada Jannatul Naim, Jannatul Khuldi, ya. Tapi karena anak kita
selalu mintakan ampun, akan mengangkat derajat kita, dan kita akan bergabung dengan anak kita. Coba kita penggalih, Pak. Kita berada di hotel. Hotelnya itu beda kamarnya dengan anak kita, dengan istri kita. Walaupun kita di hotel pun tidak merasa nikmat, ada kenikmatan yang hilang. Apalagi satu di surga, satu di neraka. Samseo nolongso. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting dakwah pertama Nabi itu yang disasar adalah keluarga. Wa man yasiku bihi min asdiqaihi. Baru yang kedua, dakwah yang disasar Nabi dalam fase atau periode dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah kawan atau sahabatnya yang bisa dipercaya. Waman yasiku bihi min asdiqaihi. Maka yang disasar adalah kawan-kawan Nabi yang itu bisa dipercaya. Alladzina ya'taqiduna sidqah. Yang mereka ini ya, yang keyakinannya, kejujurannya bisa diandalkan, bisa dipegang kejujuran dan keyakinannya. Da'ahum ila ibadillah wahdah. Nabi mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Warrafati binnas, hendaknya mengajak kepada berlemah lembut kepada manusia. Wal ittihad, mengajak persatuan. Wa tarkil harbi, dan mengajak meninggalkan perperangan, pertumpahan darah antar mereka. Waqad bada'a bi'dati siran khaufan min fajatin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Beliau memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi ini karena beliau khawatir, ya. Khawatir apa? Khawatir terjadi intimidasi yang tiba-tiba. Khawatir mereka mengetahui apa yang dikerjakan Rasul. Maka markas Nabi yang dipakai untuk dakwah ini pertama kali adalah rumahnya sahabat mulia Arqam bin Abi Arqam. Kalau jenengan mencari referensi tentang Arqam bin Abi Arqam, baik di dalam kitab-kitab sirah, termasuk mungkin mencari di Asyiar Alamin Anubala atau di Sifatus Sufah atau di Hilyah atau di Hayatus Sahabah, Anda akan mendapati tentang Arqam bin Abi Arqam ini kisahnya sangat sedikit. Padahal peran beliau di dalam dakwah pertama Rasulullah SAW memiliki peran yang sangat penting. Tapi ternyata apa? Kisahnya beliau ini sangat sedikit, kalah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal posisi beliau waktu itu sangat memegang peran penting dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ibrohnya? Ibrohnya adalah memang tatkala kita berjuang berdakwah ini kadang-kadang ada orang-orang yang penting, tetapi memang tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Tatkala dia tidak dikenal itu, fungsinya malah sangat bagus, fungsinya sangat vital sekali daripada tatkala dia dikenal. Coba jangan pikirkan, kalau Arqam bin Abi Arqam itu dia terkenal, pasti dakwah Nabi ketahuan orang-orang Arab. Karena apa? Rumahnya Arqam, yaitu Darul Arqam itu dekat dengan Ka'bah. Dengan tidak dikenalnya beliau, dakwah Nabi bisa leluasa. Bisa jadi dalam kepengurusan takmir itu memang ada orang-orang yang tidak dikenal di lingkungan jamaah, tapi dia memiliki peran yang vital. Mari kita syukuri orang-orang seperti itu. Keikhlasannya mungkin, ya,
kesabarannya. Kalau dia bisa menjaga keikhlasan, bisa menjaga keistiqomahan, maka pahala dia lebih besar daripada orang-orang yang dikenal karena dia memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah memiliki seorang yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Begitu pula kalau kita mendapati orang seperti itu, bisa jadi perjalanan dakwah kita, perjalanan ketakmiran, perjalanan keorganisasian itu berjalan berkat orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk dunia, tetapi penduduk langit yaitu para malaikat kenal dengannya karena dia memiliki amalan yang luar biasa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai lagi selanjutnya dakwatu sirron. Sudah kita masuk ke dalam awalul mukminin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Saya bacakan, awaluman amana bihi minan nisa Khadijah bintu Khalid. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah istri Nabi, yaitu Khadijah. Maka Khadijah ini memiliki Rasulullah SAW mencintai Khadijah sangat luar biasa, sehingga Khadijah ini memiliki ruang di hati Rasulullah SAW. Di antara para istrinya, istri yang paling beliau cintai adalah Khadijah, yang Rasulullah SAW memiliki ruang di dalam hatinya. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan seorang wanita sebelum Khadijah meninggal. Nanti istri jenengan ngomong ngono ya, oleh nikah neh naku ra ono, repot ya. Khadijah ini nggak ada gantinya ya, Masya Allah ya. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhahara la minal alamat ad-dalati ala nubuwah mundu safrati ma'akhadimiha Maisarah. Jadi Khadijah bintu Khalid ini sudah meyakini bahwa suaminya seorang nabi itu sejak sebelum Nabi Muhammad menjadi suaminya. Tatkala Nabi Muhammad masih menjadi karyawannya, itu karyawan Khadijah. Jadi Nabi pernah jadi karyawannya Khadijah, pernah diutus oleh Khadijah untuk membawakan dagangannya kemana Pak? Ke negeri Sam bersama pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Tatkala pulang dari Sam itu Maisarah bercerita. Cerita apa? Kalau setiap kali Muhammad berjalan, awan itu selalu apa? Memayunginya, Pak. Ini bukti kenabian Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi Khadijah sudah mengimaninya sejak sebelum menjadi suami. Wa awalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq. Yang kedua, lelaki yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu dengan Nabi umurnya selisih 3 tahun, lebih tua Rasulullah SAW. Wa kana sadiqahu qabla ba'sihi. Dan Abu Bakar ini sudah menjadi sahabat Nabi sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi. Walam ya had alaihi kadiban. Dan Abu Bakar ini sudah sangat terkenal tidak pernah berdusta. Wa Zaidu ibnu Haris wa kana mamlukan sallam fa'ataqahu. Yang ketiga, urutan pertama Khadijah, kedua Abu Bakar, yang ketiga masuk Islam adalah Zaid bin Harisah. Dulu budaknya Rasul, kemudian beliau merdekakan, kemudian diangkat menjadi anak angkat.
kemudian turun surah Al-Ahzab, turun berkenaan dengan tidak ada anak angkat di dalam Islam. Jadi turunlah, maksudnya apa? Tidak ada itu maksudnya apa? Anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Jadi turunlah ayat tabni, penghapusan hak waris anak angkat. Jadi kalau punya anak angkat otomatis tidak punya hak waris, dapatnya hibah. Kalau bapaknya ini paham, yaitu bapak angkatnya itu paham, maka bapak angkatnya hendaknya menuliskan hibah untuk anak angkatnya. Kalau tidak ditulis hibah kepadanya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari harta orang tua angkatnya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa awalu man amana bihi minasyibiyan Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian yang kelima ya, Khadijah, Abu Bakar, Zaid. Yang keempat yang masuk Islam dari golongan anak-anak pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kana rabiba Rasul, dan Ali adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunah fa ajaba jam'un katsirun minhum Utsman salisu khulafa'ur rasyidin wa Zubair bin Awam. Kemudian dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendakwakan kepada orang yang beliau cintai dan mereka mencintai beliau, maka dari dakwahnya Abu Bakar ini banyak orang yang masuk Islam. Contohnya Utsman, Zubair ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Ada banyak sekali Pak. Rata-rata 10 orang yang dijamin masuk surga itu rata-rata masuk Islamnya lewat sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bab terakhir di malam hari ini adalah halaman 21. Ini 20, tadi di halaman 18, 19, 20, sekarang masuk halaman 21 yang terakhir. Dakwatu jahron, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Istamarrati dakwatu sirriyatu salasa sanawat. Bersambungnya ya, bersambungnya dakwah sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Itu berlangsungnya dakwah sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Ajaba fi asna'iha kasir min asraf wal mawali. Dan yang menerima dakwah di tengah-tengah seruan dakwah Nabi ini kebanyakan juga orang-orang mulia. Juga mungkin budak juga ada, tapi kebanyakan orang-orang mulia. Ba'da dzalika ummi sallam bil jahri biqauli ta'ala. Kemudian karena Allah melihat jumlah sahabat sudah semakin hari semakin kuat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan dakwah terang-terangan. Dimulai dari surat Al-Hijr, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin ya. Sampaikanlah ya secara terang-terangan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik yang paling dituakan oleh orang-orang musyrik Arab itu adalah Walid bin Mughirah ya. Walid bin Mughirah. Kalau boleh ya, ini Walid bin Mughirah inilah bapaknya Khalid bin Walid. Ini dituakan Abu Jahal aja hormat. Karena lebih tua Walid bin Mughirah, Abu Jahal aja memanggil paman ya. Ini sangat dituakan. Dan sampai-sampai orang-orang Quraisy menganggap Walid ini sejajar dengan seorang nabi. Tapi qadarullah Walid bin Mughirah itu kakinya sakit, kena anak panah ya, anak panah.
meleset kena kakinya. Kemudian oleh malaikat Jibril, ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ditempel sesuatu, akhirnya sakit yang sedikit itu lama-lama parah, kemudian dia mati. Ini Walid bin Mughirah. Fasa'ida ala sofa wa nada qaumahu falamma ja'tama'u qala lahum. Kemudian karena Nabi disuruh berdakwah terang-terangan ini, beliau mengumpulkan kabilah Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib ya. Beliau kumpulkan di sofa. Kemudian beliau naik ke sofa. Ketika mereka sudah berkumpul, Nabi SAW berkata, hal tusaddiquni fima birukum bihi. Maka Nabi bertanya, apakah kalian percaya denganku dan percaya dengan apa yang akan saya kabarkan? Faqalu jami'uhum, maka mereka berkata, na'am ma jarabna alaika kadiban mundu nas'atikal ilal an. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami tidak pernah ya melihat engkau ini berdusta dari sejak awal sampai sekarang. Masya Allah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu percaya dengan Rasul, karena Rasul itu mendapatkan gelar tertinggi dalam status sosial, yaitu Al-Amin, sampai mereka mengatakan radhina bil amin, syarido kepada dia, karena dia adalah orang yang dipercaya. Faqala sallam angkidu anfusakum nannar. Maka Nabi mulai berdakwah, selamatkanlah kalian dari api neraka. Ini nadhirul lakum min adabin sadid. Sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan dari azab yang sangat ya syadid, sangat keras. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Maka berkata siapa? Pamannya siapa? Abu Lahab. Ada yang tahu Pak? Siapa nama Abu Lahab itu? Itu paman Nabi tapi beda nenek ya. Kalau yang satu nenek itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib ya. Kalau Abu Lahab karena istrinya Abdul Muthalib itu 4. Kalau Abu Lahab beda ibu. Ada yang tahu siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab itu gelar Pak. Gelar. Yang tahu nanti diberi hadiah ya. Namanya Abdul Uzza, nama aslinya. Abu Lahab itu gelar. Apa arti Abu Lahab itu Pak? Ada tahu? Abu Lahab bahasa Arab Lahab itu artinya yang menyala-nyala. Menunjukkan apa? Abu Lahab itu adalah orang yang sangat cerdas di kalangan orang-orang Arab, sehingga gelarnya adalah Lahab. Lahab itu yang menyala-nyala, itu adalah gelar orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihada jama'ana, alihada jama'tana, apakah hanya ini kami dikumpulkan? Fa'anzalallah fi haqqihi suratal Lahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, kemudian yaitu apa? Tabat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan kedua tangan Nabi Muhammad, tapi yang celaka adalah tangannya Abu Lahab. Masya Allah ya, tangannya Abu Lahab. Abu Lahab itu Masya Allah, dia adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi dulu Pak. Ya, tapi cintanya cinta paman kepada keponakan, bukan cinta karena iman. Saking cintanya kepada keponakannya Muhammad itu, budaknya Abu Lahab, yaitu ibu susuan Nabi, yaitu Swaibah al-Aslamiyah, langsung dimerdekakan gara-gara hanya ngabari kalau keponakannya lahir. Saking cintanya Abu Lahab pada Rasul, 2 orang anaknya Nabi dinikahkan kepada 2 orang anaknya Abu Lahab, walaupun
tatkala Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan menceraikan apa? Istrinya. Masya Allah. Ini Abu Lahab, Pak. Ya. Tapi ternyata yang celaka kedua tangan Abu Lahab. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, masih ada waktu sebentar, yaitu jam'uhu li asiratihi. Nabi Muhammad mengumpulkan apa? Al-asirah. Apa al-asirah itu, Pak? Keluarganya. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Ini baru saya pikir, Pak. Saya itu kehilangan mertua, itu bapak mertua dan ibu mertua, otomatis saya jarang, Pak, ke Semarang itu. Pengennya ingin menyambung satu rahim, ya mungkin satu caranya ya buka arisan keluarga, Pak. Dikumpulkan, di situ bisa menyambung tali satu rahim. Kalau ada kesempatan bisa berdakwah. Nah, itu Nabi, Pak. Nabi itu, Pak, mengumpulkan apa? Keluarganya. Jama'a nabiyyu ahlahu aqaribu lama nazzal alaihi qaulu ta'ala. Ya. Nabi mengumpulkan Pak keluarganya, kaum kerabatnya tatkala sudah turun ayat wa andir asirataka aqrabin. Allah mengatakan wa andir, berilah peringatan kepada keluargamu dan kerabatmu. Ini Al-Qur'an, ya. Ini Al-Qur'an. Allah berfirman wa andir asiratakal aqrabin. Fabalaghum risalata rabbih wa andarahum adzaba yaumin adzim. Dan di sini Nabi SAW menyampaikan risalah Rabb-nya, memberikan peringatan tentang azab yang pedih di hari yang pedih itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Fatakallama qaumu kalaman layyinan, dan Nabi ngobrol dengan kaumnya dengan ucapan layyinan, ucapan yang lembut. Beliau berdakwahnya lembut, dengan ucapan yang lembut. Illa ammahu abalahab alladzi kana aduwahul asad, kecuali pamannya yaitu Abu Lahab. Dia adalah musuh Nabi yang paling apa? Yang paling kuat memusuhi dakwah Nabi. Fa innahu raddan qabihan, dan beliau menolak dakwah Nabi dengan penolakan yang sangat jelek. Wa talaba minhum qabdha alaihi faqalahu Abu Thalib wallahi lanam adnahu ma bakina, dan dia minta kepada Abu Thalib untuk menyerahkan keponakannya. Maka Abu Thalib waktu itu masih hidup. Abu Thalib berkata, wallahi, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan Muhammad selagi saya masih hidup. Masya Allah, ya. Ini pamannya yang musyrik, yaitu Abu Thalib, tapi musyrik tapi membela Nabi. Beliau mengatakan wallahi lanam na'annahu ma bakina, demi Allah kami tidak akan pernah menyerahkannya selagi kami masih ada. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, semoga yang menjadi ibrah kita. Mari kita kuatkan dakwah kita, terutama kepada saudara kita, keluarga kita. Kita sambung tali yang sudah terputus, kita dakwahkan Islam sebagaimana Rasulullah SAW. Maka dakwah hari ini yang paling sangat urgen itu memang dakwah lewat terah, Pak. Karena dukungan itu kan mungkin sangat kuat, karena ada hubungan darah di antara mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali. Kita melanjutkan bab tentang ta'assabu Quraisy, ya, ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya yang dengan judul adalah Quraisy datang kepada Abu Thalib, ya, untuk meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya